Angin malam berhembus lembut, menggeser tirai sutra berwarna beige yang bergoyang perlahan di jendela besar kamar Rina. Suara gesekannya menimbulkan melodi sendu, seolah menjadi lagu pengantar dari kesepian yang telah lama bersarang di hatinya. Dari balkon kamarnya yang menghadap taman luas, Rina berdiri memandangi rumah megah yang selama ini disebutnya istana. Tapi malam itu, istana itu terasa lebih seperti penjara yang berlapis emas. Rumah itu adalah hasil kerja keras suaminya, Andi. Seorang pengusaha muda yang sukses luar biasa. Di usia 32 tahun, Rina memiliki segalanya yang diimpikan wanita lain. Rumah megah, berlian berkilauan, tas-tas desainer dari seluruh dunia, dan status sosial yang terpandang. Tapi di balik semua itu, ada kekosongan besar, lubang gelap yang tak bisa diisi dengan apapun. Andi adalah sosok pekerja keras. Pikirannya tak pernah berhenti berputar, berpindah dari satu proyek ke proyek lain, dari satu negara ke negara berikutnya. Kesuksesannya adalah kebanggaan keluarga, tapi juga sekaligus menjadi alasan mengapa Rina selalu sendirian. Pagi itu, seperti pagi-pagi lainnya dalam beberapa bulan terakhir, Rina terbangun sendirian di ranjang besar mereka. Dingin, sepi. Di atas meja, ponselnya bergetar pelan. Pesan dari Andi. "Sudah di pesawat, sayang. Ada pertemuan penting di London. Jaga diri baik-baik. Transfer sudah masuk." Kalimat itu dingin, efisien, tanpa kehangatan. Ya, transfer uang selalu datang tepat waktu. Tapi kasih sayang, itu sudah lama berhenti dikirim. Rina mengusap kalung berlian di lehernya, hadiah ulang tahun beberapa minggu lalu. Berliannya berkilau, tapi tidak mampu memantulkan sedikit pun kehangatan. Ia hanya ingin sesuatu yang sederhana. Andi duduk di sebelahnya, menggenggam tangannya, menatap matanya dan bertanya dengan tulus, "Bagaimana harimu?" Namun yang ia dapat hanyalah suara sunyi di meja makan panjang, piring porselen mahal, dan langkah kaki pelayan yang berusaha tidak menimbulkan bunyi apapun. Rina bahkan berharap mereka sedikit berisik, hanya agar keheningan itu pecah. Tapi tidak. Rumah itu tetap sunyi. Sunyi yang menelan hatinya perlahan. Untuk melawan rasa kosong, Rina mencoba mengisi waktunya, mengikuti kelas melukis, bergabung dengan klub sosialita, menghadiri gala amal, atau menghabiskan waktu di salon mewah. Tapi semuanya hanya topeng. Begitu ia pulang, kesunyian itu kembali menyambut seperti kekasih lama yang tak pernah benar-benar pergi. Dan di tengah semua rutinitas kosong itu, hanya satu orang yang setiap hari menemaninya, Bayu, sopir pribadinya. Bayu, seorang pria berusia 28 tahun, berwajah tenang dan selalu menjaga jarak profesional. Ia tidak banyak bicara, tapi setiap gerakannya penuh kehati-hatian. Saat membuka pintu mobil untuk Rina, ia selalu melakukannya dengan sopan, tanpa suara berlebihan. Saat mengemudi, matanya fokus ke jalan, wajahnya memantulkan ketenangan yang jarang Rina temui dalam kehidupannya yang penuh topeng sosial. Rina seringkali memandangi punggung Bayu dari kursi belakang. Ada sesuatu dalam keheningan Bayu yang berbeda dengan keheningan rumahnya. Keheningan rumahnya terasa dingin dan mati, tapi keheningan Bayu, entah bagaimana, terasa hidup. Ada kedamaian di sana. Ada kehadiran. Malam itu, setelah menghadiri acara amal yang penuh senyum palsu dan percakapan basa-basi, Rina pulang dengan rasa lelah yang tak bisa dijelaskan. Lelah bukan karena fisik, tapi karena jiwanya yang kosong. Ia memandangi refleksi dirinya di jendela mobil, bertanya dalam hati, apakah ini harga dari kehidupan yang disebut sempurna? Ketika mobil berhenti di depan rumah, Bayu dengan cepat keluar, membukakan pintu untuknya. Gerakannya selalu lembut, nyaris, tanpa suara.
"Terima kasih, Bayu," ucap Rina pelan. "Dengan senang hati, Nyonya," jawab Bayu singkat, dengan nada yang tenang dan tulus. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Tapi, tanpa disadari, Rina mulai menunggu setiap momen di mana ia harus bepergian. Karena itu berarti ia bisa duduk di mobil, menikmati keheningan bersama Bayu. Kadang, Bayu memutar musik klasik lembut, selalu dengan volume rendah. Seolah tahu, Rina tidak membutuhkan suara, tapi suasana. Di kursi belakang, selalu ada sebotol air mineral dan sekotak tisu yang sudah disiapkan Bayu. Rina tidak pernah memintanya, tapi Bayu selalu tahu. Perhatian kecil itu, perhatian yang tak diucapkan, terasa jauh lebih berarti daripada hadiah-hadiah mahal yang diberikan suaminya. Suatu sore, hujan turun deras di perjalanan menuju acara yayasan. Rina menatap keluar jendela, menonton butiran air menari di kaca. Hujan menutupi wajahnya yang diam-diam basah oleh air mata. Ia tak tahu mengapa, tapi dadanya terasa sesak. Tiba-tiba mobil berhenti. Bayu meminggirkan kendaraan ke bawah pohon besar. "Maaf, Nyonya Rina," ucapnya lembut. "Hujannya terlalu deras. Kita istirahat sebentar, ya." Rina mengangguk tanpa berkata. Mereka diam, hanya suara hujan yang berbicara. Dalam keheningan itu, Rina merasa ada sesuatu yang hangat, bukan dari tubuh Bayu, tapi dari sikapnya, dari ketulusan yang jarang ia temui. Ketika Bayu menoleh sebentar, mata mereka bertemu. Tatapan itu hanya berlangsung sekejap, tapi cukup untuk mengguncang hati Rina yang beku. "Terima kasih, Bayu," katanya hampir berbisik. Bayu hanya menunduk, kembali menatap jalan, tapi senyum halus di sudut bibirnya tak bisa disembunyikan. Di momen itulah, tanpa mereka sadari, sebuah hubungan halus mulai tumbuh. Hubungan yang tidak dibangun oleh kata-kata, tapi oleh rasa. Sejak hari hujan itu, sesuatu dalam diri Rina berubah. Ia tidak mengerti bagaimana, tapi kini setiap kali ia melihat Bayu berdiri di depan mobil dengan seragam rapi dan ekspresi tenang, hatinya berdetak sedikit lebih cepat. Bukan karena cinta, setidaknya belum, tapi karena rasa aman yang aneh. Rasa bahwa seseorang benar-benar melihat dirinya, bukan sekadar peran Nyonya Andi. Bayu tetap seperti biasanya, sopan, tenang, dan menjaga jarak. Tapi entah mengapa, Rina mulai bisa membaca halusnya perasaan dari gerak tubuh Bayu. Ketika ia terlihat murung, Bayu tidak pernah bertanya, tapi ia akan menurunkan volume musik lebih pelan. Saat Rina terlihat lelah, Bayu akan memperlambat laju mobil, seolah memberi waktu agar pikirannya bisa bernafas. Perhatian sekecil itu, yang dulu tampak sepele, kini menjadi satu-satunya hal yang membuat Rina merasa hidup. Malam itu, setelah acara makan malam yang dipenuhi senyum palsu dan pujian kosong, Rina pulang larut. Saat mobil berhenti di garasi, Bayu turun lebih dulu dan membuka pintu. Saat ia menyerahkan tas tangan Rina, mata mereka bertemu lagi. Tapi kali ini, tatapan itu lebih lama, lebih dalam, dan tak bisa disembunyikan. "Nyonya Rina," ucap Bayu dengan suara rendah, hampir seperti bisikan. "Maaf, saya tahu ini bukan urusan saya, tapi belakangan ini wajah Nyonya terlihat sangat lelah." Rina terdiam. Kata-kata itu menembus lapisan ketenangan palsu yang selama ini ia pertahankan. "Tidak apa-apa, Bayu," jawabnya perlahan, tapi suaranya bergetar. Bayu menggeleng pelan. Kebahagiaan sejati tidak meninggalkan kesedihan di mata Nyonya. Rumah ini terlalu besar untuk seseorang yang hatinya sunyi. Ucapan itu menghantam Rina lebih keras dari apapun yang pernah ia dengar. Dadanya terasa sesak. Ia ingin membantah, tapi kata-kata Bayu terlalu jujur, terlalu benar. Ketika ia akhirnya masuk ke dalam rumah, suara hujan yang masih turun di luar
terdengar seperti gema dari hatinya sendiri. Ia berdiri lama di aula utama, menggenggam pegangan tangga. Kalimat Bayu terus terngiang di kepalanya. Kebahagiaan sejati tidak meninggalkan kesedihan di mata. Malam itu, Rina tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang baca, lampu temaram menyorot wajahnya yang lelah. Untuk pertama kalinya, ia menyadari betapa kosongnya hidup yang selama ini ia jalani. Ia memiliki segalanya, kecuali kasih sayang yang tulus. Ia menatap foto pernikahannya dengan Andi yang terpajang di dinding. Di sana, mereka terlihat sempurna. Tapi kini, Rina tahu, foto itu hanyalah simbol dari sesuatu yang sudah lama mati. Dan di sisi lain pikirannya, wajah Bayu muncul. Tenang, lembut, dan tulus. Ia merasa bersalah karena memikirkannya. Tapi rasa hangat itu terlalu nyata untuk diabaikan. Pagi itu terasa berbeda. Langit Jakarta kelabu, dan udara di dalam rumah seolah membawa ketegangan yang tak terlihat. Rina sedang menyiram bunga anggrek di ruang tengah ketika suara pintu depan terbuka tiba-tiba. Andi pulang lebih cepat dari seharusnya. Jadwal penerbangan diubah, katanya singkat. Meletakkan kunci mobil di meja marmer. Wajahnya tampak keruh, bukan karena lelah, tapi karena ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Tatapannya menyapu seluruh ruangan, lalu berhenti di Rina. "Kau terlihat berbeda, Ri," katanya dengan nada datar. "Ada yang tidak beres?" Pertanyaan itu membuat jantung Rina berdetak cepat. Ia berusaha tersenyum, tapi senyum itu terasa kaku. "Tidak ada apa-apa, Di. Aku hanya lelah. Banyak urusan di yayasan." Andi menatapnya lama, tatapannya tajam, menelusuri setiap gerak tubuh Rina, seolah mencoba membaca rahasia yang tersembunyi. "Kau tidak meneleponku sama sekali minggu ini," ucapnya akhirnya. Rina menunduk. "Aku tak ingin mengganggu pekerjaanmu." Andi tertawa pendek, tapi suaranya dingin. "Aku selalu punya waktu untukmu, kecuali kalau kau punya sesuatu yang lebih menarik untuk dihubungi." Ucapan itu seperti pisau. Dalam sekejap, hawa dingin menyelimuti ruangan. Sebelum Rina sempat menjawab, interkom rumah berbunyi. Suara Bayu terdengar di seberang, memberitahu bahwa mobil sudah diparkir dan ia akan pulang. Andi dengan cepat menekan tombol interkom. "Bayu," katanya. Suaranya datar namun berwibawa. "Besok pagi bawa mobil SUV, aku ada penerbangan pagi, datang lebih awal." "Baik, Tuan Andi," jawab Bayu singkat. Andi menutup interkom dan menatap Rina lagi, kali ini lebih dalam. "Bayu, sopir kita, kau sering bepergian dengannya, ya akhir-akhir ini?" Rina merasa darahnya berhenti mengalir. "Tidak, Di. Hanya urusan yayasan seperti biasa." Gumam Andi pelan, lalu berjalan ke jendela, menatap garasi yang kini gelap. Aku hanya berharap kau menjaga reputasi keluarga kita. Dunia bisnis sangat kejam, Ri. Satu rumor kecil saja bisa menghancurkan segalanya." Kalimat itu terdengar seperti ancaman terselubung. Rina menggenggam jemarinya kuat-kuat. Ia tahu, bagi Andi, yang paling penting bukan cinta, tapi citra. Dan citra itu kini menggantung di antara mereka seperti pedang tipis yang siap jatuh kapan saja. Malam itu, mereka makan malam bersama di meja panjang yang megah. Tapi suasananya bukan keheningan kosong seperti biasanya, melainkan keheningan yang tegang. Ada kecurigaan di mata Andi. Ada ketakutan di hati Rina. Bayu tidak ada di sana, tapi bayangannya seolah hadir, menjadi rahasia yang menggantung di udara. Rina tahu, badai baru saja dimulai. Keesokan paginya, rumah besar itu terasa seperti ladang ranjau. Andi yang biasanya terburu-buru kini bergerak lambat, seolah mengawasi setiap langkah Rina. Ia bahkan sarapan di meja yang sama, sesuatu yang jarang sekali terjadi. Setiap kali Rina menatapnya,
Andi hanya tersenyum tipis. Senyum yang tidak sampai ke mata. Di luar, Bayu telah tiba lebih awal seperti yang diminta. Ia berdiri di dekat mobil SUV hitam, tegak dan tenang seperti biasa. Tapi di balik wajah itu, matanya menyimpan sesuatu. Kewaspadaan. Ketika Rina melangkah keluar, tatapan mereka bertemu sekejap. Dan di dalam tatapan itu, keduanya tahu ada sesuatu yang tidak beres. Andi keluar tak lama kemudian dengan jas rapi dan ekspresi penuh kontrol. "Bayu," katanya dingin, "hari ini kau antar Nyonya Rina ke kantor pengacara di pusat kota. Urusan dokumen yayasan. Setelah itu kau boleh pulang." Rina menatap suaminya heran. Biasanya Andi tidak pernah mencampuri urusan jadwal pribadinya. "Di, aku bisa pergi sendiri," ucapnya pelan. Andi menoleh, senyumnya menegang. "Tidak perlu, Ri. Aku hanya ingin memastikan semuanya berjalan lancar. Kau tahu, reputasi kita penting." Rina terdiam. Ia tahu, ini bukan soal yayasan. Ini soal kepercayaan, atau lebih tepatnya, soal ujian. Perjalanan ke pusat kota berjalan dalam keheningan yang menusuk. Suara mesin mobil terasa seperti detak jantung yang tak teratur. Dari kursi belakang, Rina menatap punggung Bayu, perasaan bersalah menelusup di dadanya. Ia tahu Andi sengaja melakukannya untuk memisahkan mereka, sekaligus mengamati reaksi Rina. "Bayu," ucapnya pelan, hampir berbisik. "Ya, Nyonya, aku minta maaf kalau situasi ini membuatmu tidak nyaman." Bayu tidak langsung menjawab. Tangannya tetap disetir, tapi rahangnya mengeras sejenak sebelum ia berkata dengan nada tenang, "Nyonya tidak perlu minta maaf. Saya hanya menjalankan pekerjaan saya." Namun nada suaranya berbeda, terlalu datar, seperti seseorang yang berusaha menyembunyikan sesuatu yang dalam. Rina menatap jendela, menahan air mata. "Bukan hanya soal pekerjaan, Bayu," katanya dengan suara nyaris pecah. "Aku tahu kau melihat apa yang terjadi. Aku merasa terjebak dan aku sangat takut." Mobil berhenti tepat di depan gedung tinggi tempat kantor pengacara berada. Bayu mematikan mesin, lalu berbalik. Untuk pertama kalinya, ia menatap Rina langsung. Matanya teduh, tapi kuat. "Nyonya Rina," katanya perlahan, "hidup ini tentang kejujuran, terutama kejujuran pada diri sendiri. Jika Nyonya merasa terjebak, hanya Nyonya yang bisa membuka pintunya. Bukan Tuan Andi, bukan saya, hanya Nyonya." Kata-kata itu sederhana, tapi mengguncang dunia Rina. Ia sadar, masalahnya bukan Andi atau Bayu, melainkan dirinya sendiri. Semua waktu ini, ia hidup dalam kebohongan yang indah. Dan kini, di dalam mobil itu, dengan suara hujan tipis di luar jendela, Rina tahu sudah waktunya untuk jujur. Setelah urusan di kantor pengacara selesai, Rina tidak langsung pulang. Ia meminta Bayu membawanya ke taman kota, tempat yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk gedung bisnis dan suara lalu lintas. Ia duduk di bangku kayu di bawah pohon flamboyan yang sedang berbunga. Angin lembut meniup helai rambutnya. Di sana, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Rina bisa bernapas tanpa rasa takut. Bayu menunggu di mobil, memberi ruang untuknya sendiri. Rina menatap langit mendung dan tahu keputusan besar sedang menantinya. Ia mengeluarkan ponsel, mengetik pesan kepada Andi. "Aku ingin bicara malam ini. Tolong batalkan penerbanganmu." Andi membalas singkat, "Baik, aku akan datang. Ada apa, Neri?" Rina tidak menjawab. Ia hanya menatap langit, mencoba menyiapkan hatinya. Saat kembali ke mobil, ia menghampiri Bayu. Ada banyak hal yang ingin diucapkan, tapi hanya satu yang akhirnya keluar dari bibirnya. "Terima kasih, Bayu. Kata-katamu tadi memberiku kekuatan yang aku butuhkan." Bayu menatapnya penuh hormat. "Saya hanya berharap Nyonya menemukan ketenangan. Nyonya pantas bahagia.
Rina tersenyum kecil, tapi di balik senyum itu ada air mata yang tertahan. Aku sudah memutuskan, katanya mantap. Aku akan bicara jujur pada Andi malam ini. Aku tak bisa terus hidup seperti ini. Bayu mengangguk. Apapun keputusan Nyonya, saya akan selalu mendoakan yang terbaik. Keduanya terdiam. Tak ada pelukan, tak ada sentuhan, hanya kesunyian yang penuh pengertian. Rina tahu, inilah perpisahan tanpa kata-kata. Malamnya, Rina berdiri di depan pintu ruang kerja Andi. Tangannya bergetar, tapi langkahnya mantap. Ia mengetuk pelan. "Di," suaranya lembut tapi tegas. "Kita perlu bicara dari hati ke hati." Andi menutup tabletnya, menatap Rina dengan mata yang lelah tapi penasaran. Dan malam itu, segalanya mengalir. Air mata, kemarahan, kejujuran yang selama ini terpendam. Rina menceritakan segalanya, kesepiannya, kehampaannya, dan bagaimana ia merasa hanya menjadi bagian dari citra publik, bukan seorang istri. Ia tidak menyebut nama Bayu, karena ini bukan tentang orang lain. Ini tentang dirinya dan cinta yang sudah lama hilang. Andi terdiam. Awalnya marah, lalu kecewa, lalu perlahan sadar. Ia melihat wanita di depannya bukan sebagai hiasan, tapi sebagai seseorang yang telah menanggung luka karena kelalaiannya. Percakapan itu panjang, penuh tangisan dan keheningan. Tapi, untuk pertama kalinya, mereka benar-benar berbicara. Bukan sebagai pasangan yang berpura-pura bahagia, tapi sebagai dua manusia yang sama-sama terluka. Rina tidak menuntut perceraian. Ia hanya menuntut perubahan. "Andi," katanya dengan suara bergetar, "aku ingin cinta yang nyata, atau aku akan pergi." Andi menatapnya lama. Tak ada janji manis, hanya kejujuran yang kaku, tapi tulus. "Aku akan mencoba, Ri. Untuk pertama kalinya, aku akan benar-benar ada di sini." Hari-hari berikutnya berjalan perlahan. Rina memutuskan untuk berhenti dari semua kegiatan sosial. Ia mengubah salah satu ruangan besar di rumah menjadi studio melukis. Tempat ia bisa menumpahkan semua emosinya ke atas kanvas. Warna-warna cerah mulai memenuhi dinding, seolah menggantikan kekosongan yang dulu menelan hidupnya. Bayu dipindahkan ke divisi lain oleh perusahaan Andi, sesuai keinginan Rina. Tidak ada pesan perpisahan, tidak ada tatapan terakhir. Tapi dalam hati, Rina tahu, Bayu telah menjadi bagian penting dari perjalanan jiwanya. Ia bukan cintanya, tapi cermin yang membuatnya berani melihat siapa dirinya sebenarnya. Bulan berganti. Suatu sore, Andi masuk ke studio Rina tanpa mengetuk. Ia memandangi lukisan besar di dinding, kombinasi warna biru dan oranye yang saling berpelukan, seperti langit dan matahari terbenam. "Indah sekali," katanya pelan. "Aku minta maaf, Ri, karena membuatmu merasa tidak terlihat begitu lama." Rina menatapnya. Kali ini senyumnya tulus. "Kita sedang belajar, Di," jawabnya lembut. "Aku juga belajar untuk tidak menunggu cinta datang, tapi berani memintanya." Ia tahu pernikahan mereka masih jauh dari sempurna, tapi setidaknya kini ada ruang untuk jujur. Dan di balik semua itu, Rina menyadari sesuatu yang lebih besar. Kebahagiaan sejati tidak datang dari kemewahan atau dari seseorang di luar sana. Kebahagiaan sejati datang ketika seseorang berani memilih dirinya sendiri. Kini, setiap pagi Rina berdiri di balkon, bukan untuk menunggu seseorang pulang, tapi untuk menyapa dirinya yang baru. Bukan Rina, sang istri pengusaha sukses, tapi Rina, sang wanita yang bebas, berani, dan hidup. Dan untuk pertama kalinya, rumah besar itu terasa hangat. 3 bulan telah berlalu sejak malam penuh air mata dan kejujuran itu. Hidup Rina kini berjalan dengan ritme baru. Lebih pelan, lebih jujur, dan lebih hidup. Rumah yang dulu terasa seperti museum kini berubah menjadi tempat yang bernapas.
Dinding-dindingnya dipenuhi lukisan karya tangannya sendiri. Warna-warna hangat menggantikan kesunyian. Musik lembut terdengar setiap pagi, dan untuk pertama kalinya, Rina tidak lagi takut menghadapi keheningan. Andi berusaha menepati janjinya. Ia mulai pulang lebih awal, kadang duduk di studio sambil memperhatikan Rina melukis. Masih canggung memang, tapi ada usaha yang nyata. Mereka tidak lagi berbicara tentang citra atau proyek besar. Kini, mereka berbicara tentang hal-hal kecil, tentang bunga di taman, tentang hujan sore, tentang kopi yang terlalu pahit, tapi terasa hangat ketika diminum bersama. Suatu siang, Rina pergi ke galeri seni kecil di pinggiran Jakarta untuk melihat pameran lukisan lokal. Ia ingin mencari inspirasi baru. Tempat itu sederhana, dipenuhi aroma cat minyak dan cahaya lembut dari jendela tinggi. Saat ia melangkah di antara deretan kanvas, matanya menangkap sosok yang familiar di kejauhan. Bayu. Ia berdiri di dekat sebuah lukisan hitam putih, lukisan jalanan tua yang dipenuhi bayangan hujan. Ia masih sama, tenang, sederhana, tapi ada sesuatu di matanya yang berbeda, lebih damai. Rina mendekat perlahan. Bayu menoleh, dan untuk sesaat waktu seolah berhenti. Tidak ada kejutan besar, tidak ada drama. Hanya dua orang yang pernah berbagi keheningan, kini bertemu kembali sebagai dua jiwa yang telah berdamai dengan masa lalu. Nyonya Rina, ucap Bayu dengan senyum tipis. Rina tersenyum lembut. Sudah lama kau tak memanggilku begitu. Saya terbiasa, jawab Bayu, suaranya tenang. Bagaimana kabar Nyonya? Baik, jawab Rina. Lebih baik dari sebelumnya. Bayu mengangguk. Saya senang mendengarnya. Saya sudah pindah kerja. Sekarang saya membantu yayasan anak-anak di daerah Bekasi. Rina tersenyum lebih lebar. Kau selalu punya hati yang tenang, Bayu. Aku tahu kau akan menemukan jalanmu. Keheningan melingkupi mereka lagi. Tapi kali ini, bukan keheningan yang canggung, melainkan keheningan yang hangat. Sebuah jeda yang penuh pengertian antara dua orang yang telah saling menyembuhkan tanpa harus memiliki. Rina menatap lukisan di depan mereka, hujan yang turun di atas jalan sepi. Indah, katanya pelan. Bayu ikut menatap. Hujan selalu membawa perpisahan dan permulaan di waktu yang sama. Rina menoleh, menatap wajah Bayu sekali lagi. Ya, katanya lirih, dan mungkin kali ini hanya permulaan yang tertinggal. Mereka saling tersenyum, lalu berjalan berlawanan arah. Tak ada janji untuk bertemu lagi, tapi juga tak ada kesedihan. Karena kini, keduanya tahu, beberapa pertemuan memang ditakdirkan hanya untuk menyadarkan kita siapa diri kita sebenarnya. Ketika Rina keluar dari galeri, langit Jakarta perlahan mendung. Hujan pertama turun menetes di wajahnya. Tapi ia tidak berlari. Ia berdiri di sana, menatap ke langit, tersenyum. Dulu, hujan adalah simbol kesepian. Kini, hujan adalah tanda bahwa hidupnya benar-benar dimulai lagi.